Bab 032. Erlan berdecak. Lo gak perlu tahu. Yang penting lo harus ikut gue sekarang. Tubuh Zahwa mulai mendingan ketika tanda-tanda kedatangan Wirya tak kunjung kelihatan, belum lagi tubuhnya yang basah kuyup karena Erlan menahan tangannya untuk tidak pergi kemana-mana. Seberapa keras pun Zahwa bergerak, kekuatan pria itu jauh lebih besar darinya. Jangan memaksakan kehendak begini dong kak. Lepas enggak. Kurang ajar banget sih. Erlan tak peduli, dia menarik lebih kuat tangan Zahwa hingga cewek itu mulai terseok-seok mengikuti langkahnya, bahkan Erlan tak peduli LG akan motor yang ia tinggalkan. Di titik ini, Zahwa mulai merasa pupus harapan, tangannya juga sudah sangat sakit akibat cengkraman Erlan yang terasa meremukkan tulangnya. Ada apa sih sebenarnya dengan hidup Zahwa ini? Apakah dosa yang ia buat membuat kemalangan selalu datang bertubi-tubi padanya? Zahwa menyikut keras-keras Erlan dan cowok itu yang terkaget langsung mengerang keras dan refleks melepaskan tangannya. Tak membuang waktu, Zahwa segera kabur namun Erlan langsung menangkap tubuhnya. Sialan lo. Lo bakalan arg. Erlan terpelanting jatuh ketika Wirya yang datang dengan berlari dari mobilnya yang ia parkir asal langsung menonjoknya. Tak perlu waktu yang lama untuk membuat baju Wirya langsung basah seutuhnya, namun itu tak membuatnya berhenti memukuli Erlan yang sudah terjatuh terpelanting di aspal. Erlan memberontak tentu saja, dia berusaha melawan namun Erlan langsung mengunci tubuhnya dengan duduk di atas perut cowok itu, kembali menonjok wajahnya dengan tatapan tajam dan dingin. Arg, ampun bang. Dalam waktu yang singkat, Erlan langsung merasa tidak berdaya. Dia berusaha menutupi wajahnya dengan tangan. Mas S, sudah. Dengan tangannya yang agak gemetar, Zahwa mencoba menghentikan Wirya. Sangat-sangat syok melihat Wirya bak kesetanan melayangkan pukulan pada Erlan. Mas sudah. Dia bisa mati. Teriak Zahwa, panik setengah mati melihat Erlan yang mulai tidak berdaya. Barulah, Wirya menghentikan gerakannya, dengan napas yang naik turun. Tatapannya masih menghunus Erlan. Sampai kamu menyentuh Zahwa lagi, saya yang akan membunuh kamu langsung, ancamnya dengan suara dalam tanda bahwa dia tidak main-main dengan ucapannya. Wirya berdiri lalu menggenggam tangan Zahwa, membawanya pergi. Tuh. Gelas berisi coklat hangat di tangan Zahwa genggam erat agar rasa panasnya bisa mengalir di tangannya yang seolah nyaris membeku akibat terlalu lama di bawah hujan. Maaf. Lirik Zahwa, melirik takut-takut Wirya di sebelahnya, yang tatapan tajam seperti benar-benar ingin membunuh orang itu belum juga kunjung hilang. Padahal, Wirya masih sakit tapi tadi dia memukul Erlan membabi buta. Kini, ketika mereka sampai di apartemen, pucat di wajah pria itu makin jelas bahkan dia mulai bersin-bersin juga batuk. Bayangkan saja, dengan demamnya itu Wirya menerobos hujan, bagaimana tidak semakin sakit dirinya itu. Sekali lagi kamu meminta maaf, aku akan marah Zahwa. Mendengarnya, Zahwa langsung mengkerut di tempat. Kepalanya langsung menunduk takut juga semakin merasa bersalah. Wirya menghela napas. Bukan marah ke kamu, tapi ke sikapmu yang merasa bersalah begini. Bukan aku yang harus dikhawatirkan, tapi dirimu sendiri. Tapi kan jadinya Mas Wirya tambah sakit. Siapa yang peduli? Daripada kamu kenapa-napa karena bajingan itu. Zahwa terdiam, seketika saja terenyuh. Wirya menoleh pada Zahwa dan tidak ada lagi tatapan tajam yang Zahwa lihat melainkan hanya sorot lembut juga khawatir. Are you okay? Kamu mau aku apakan si brengsek itu? Benar-benar membunuhnya. Membiarkan dia masuk penjara atau mendepaknya dari kampus. Katakan saja, aku akan bisa dengan mudah melakukannya, ucap Wirya. Serius. Zahwa masih terpaku menyelami mata Wirya. Dia perlahan menggeleng. Dia masih mahasiswa, hidupnya akan hancur jika Mas Wirya melakukan itu. Aku juga marah, tapi, aku juga teringat diriku sendiri yang enggak mudah untuk buat bisa berkuliah. Jadi, gak usah. Dia mungkin sudah jera karena pukulan Mas Wirya. Gak usah aja ya. Wirya kembali menghela napas. Kapan coba kamu ini bisa lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain, Wirya menepuk-nepuk puncak kepala Zahwa. Cek, seharusnya aku berbicara begitu pada diriku sendiri juga ya. Sambungnya, mendengus setelah tersadar dia menasehati Zahwa, tapi dirinya sendiri juga tidak bisa melakukannya. Walaupun Giana buka orang lain,
Tapi kan tetap saja Wirya selalu mengalah demi perasaan sang ibu. Kamu yakin mau begitu saja? Zahwa mengangguk. Pilihan yang berat tapi dirinya juga tidak mau memperpanjang. Zahwa hanya tidak ingin menambah-nambah masalah baru. Kamu dan saya ini sama saja, rupanya. Jangan-jangan berjodoh, celetuk Wirya. Sepertinya dia tidak serius akan ucapannya, lebih mengejek Zahwa sebenarnya tapi tetap saja Zahwa kaget ketika mendengarnya. Apa deh? Enggak nyambung banget tiba-tiba aja ngomong begitu, sanggah Zahwa, jadi tak sanggup untuk menatap Wirya. Loh, kamu tidak mau ya berjodoh dengan aku? Hah? Enggak tahu. Mana pernah kepikiran, keluh Zahwa. Lagian situ kan punya istri. Zahwa memilih menjawab ucapan Wirya dengan candaan saja. Hidup mereka selalu diseriusi oleh masalah, agaknya lebih baik dihadapi dengan sedikit candaan juga tidak apa-apa. Mau cerai kok? Kapan coba cerainya? Oh kamu mau aku nikahi sehabis cerai? Mas Wirya apa deh? Gak jelas omongannya. Zahwa menggerutu sambil menyenggol Wirya kesal. Sudahlah, mending Mas Wirya istirahat deh, kalau sakit omongannya aneh. Wirya menahan senyum. Tapi kamu tanggung jawab urusi aku. Tambah sakit nih badannya. Iya. Zahwa cukup bersyukur, dia tidak berubah demam akibat kejadian tadi siang. Bagaimana jika dia jatuh sakit? Sedang Wirya saja yang flu dan batuknya makin parah sudah berasa seperti manusia yang nyawanya sudah di ujung tanduk saja. Apa tidak kerepotan jadinya Zahwa jika dia ikutan sakit dan harus merawat Wirya juga? Mau mati ya aku ini jangan-jangan. Tenggorokanku sakit sekali, hidungku juga mampet tidak bisa bernapas. Badanku sakit-sakit semua, Zahwa. Aku komplikasi ya jangan-jangan. Dengan suaranya yang bindeng, Wirya berucap seperti itu. Zahwa menghela napas, kini tidak tega memprotes sikap berlebihan Wirya karena pria itu yang begini juga karena menolongnya. Rela menembus hujan dengan kondisi badannya yang lemah untuk dirinya. Flu dan batuk emang begitu, tadi Mas Wirya kan sudah minum obat, bakalan sembuh kok, tenang saja, jawab Zahwa menenangkan. Kapan itu? Kenapa obatnya tidak bekerja? Keluh Wirya, bersandar tidak berdaya dengan wajah lesu juga bahu yang kuyu. Nampak seperti orang yang benar-benar tidak punya semangat hidup. Enggak bisa ting. Langsung sembuh begitu dong, sabar aja. Istirahat makanya, jangan ngomong dulu. Kamu jangan tinggalkan aku, entar tidak ada yang menol. Tidak ada yang menolong Mas Wirya kalau pingsan, iya aku sudah tahu, potong Zahwa, sudah hafal di luar kepala. Aku di sini aja kok, mengerjakan skripsiku nih, jawabnya, benar-benar seperti tengah mengasuh bocah yang sedang rewel. Mendengarnya juga melihat Zahwa yang duduk membuka laptop di meja kerjanya di dalam kamar membuat Wirya akhirnya diam. Dia memilih berbaring dengan bantal yang tinggi agar tetap bisa mengambil napas di tengah hidungnya yang mampet. Zahwa melirik Wirya dan diam-diam mengambil napas lega juga tersenyum geli sendiri melihat pria itu yang anteng menonton film. Akhirnya Zahwa bisa dengan fokus mengerjakan skripsi. Sejujurnya sih, hanya untuk mengalihkan pikiran saja. Kejadian yang barusan saja terjadi masih meninggalkan rasa syok juga takut di hati Zahwa, belum lagi dia juga tiba-tiba saja kepikiran keadaan Erlan. Bukannya khawatir yang bagaimana, masalahnya cowok itu tadi sudah lemas tidak berdaya, apa bisa dia bangkit? Jangan-jangan dia pingsan dan tidak ada yang menolong. Cek, masa bodohlah. Tingkah Erlan yang kurang ajar membuatnya pantas mendapatkan tonjokan itu. Apa maksudnya menjadikan Zahwa bahan taruhan? Menjadi marah karena Zahwa tidak terjebak dalam pesonanya. Baru kali ini Zahwa menemukan lelaki yang senarsis itu. Sumpah demi Tuhan, Zahwa tidak akan pernah mau lagi berurusan dan bersikap sopan kepadanya. Lelaki itu saja tidak menghargai Zahwa, buat apa Zahwa repot-repot bersikap baik padanya. Banyaknya kenangan pahit di hidupnya mulai mengajarkan Zahwa untuk mencoba mendahului dirinya sendiri terlebih dahulu daripada orang lain. Ah, sudahlah, karena tidak mengantuk, Zahwa memilih menyebut mengerjakan tugas akhirnya saja, biar dia cepat lulus dan bisa bekerja. Ngomong-ngomong soal bekerja, napas Zahwa jadi terhembus keras ketika memikirkannya. Dia sudah melamar kerja di sana-sini namun tidak ada satupun perusahaan yang merekrutnya, paling juga mentok dimintai wawancara,
Zahwa sudah kepalang kesenangan ketika dia periksa lebih jauh lagi, ternyata Zahwa kena tipu. Kenapa coba mencari kerja sesulit itu? Kenapa? Apa skripsimu sesusah itu? Hah? Zahwa menoleh, lamunannya seketika buyar. Suara napasmu keras sekali. Ada apa? Mau aku bantu kerjakan? Tawar Wirya dengan sukarela. Bukan begitu. Aku cuma kesal terus sedih juga. Aku sudah melamar bekerja di sana-sini tapi enggak ada panggilan sama sekali. Apa karena aku masih pakai ijazah SMA ya? Bekerja? Tanya Wirya agak kaget. Kenapa? Uang yang aku kasih masih kurang. Kenapa enggak bilang? Perlu uang berapa lagi kamu? Biar aku transfer sekarang. Zahwa seketika tercengang mendengar betapa entengnya Wirya mengatakan itu. Bukan begitu. Jawab Zahwa masih tidak habis pikir. Aku mau mencari pengalaman, biar kalau lulus kuliah nanti aku enggak terlalu kaget dengan dunia pekerjaan. Perusahaanku membuka lowongan magang untuk mahasiswa, besok pendaftaran terakhir. Coba saja mendaftar. Mendengarnya, Zahwa terkesiap. Kok enggak bilang ke aku? Kamu gak nanya? Tanya Wirya tanpa dosa. Lagian, aku mana tahu kamu sedang mencari kerja. Daftar saja, pasti diterima kok. Loh kok begitu? Ya karena aku yang punya perusahaan, apalagi? Tanya Wirya tidak habis pikir dengan pertanyaan Zahwa. Daftar saja, biar nama kamu masuk dulu. Kok kesannya kayak aku pakai orang dalam begini ya? Tanya Zahwa menjadi tidak enak sendiri. Ya anggap saja kamu sedang hoki, jawab Wirya acuh tak acuh. Beneran ya ini? Tanya Zahwa senang tapi kaget, khawatir tapi juga bersemangat. Entahlah, tiba-tiba saja. Perasaan Zahwa jadi campur aduk sendiri. Masa bohong? Coba buka web WK Corp, pendaftarannya ada di sana. Mas Wirya makasih banyak ya. Tidak perlu, memang perusahaanku sedang mencari anak magang kok. Seperti biasa, Wirya kalau tidak sok gengsi, bukan dirinya sama sekali. Tapi tetap saja makasih banyak. Zahwa tidak peduli, ia ingin mengucapkan itu dengan sungguh-sungguh. Lia, daftar sana. Zahwa mengulum senyum, dia mengangguk semangat lalu menggunakan laptopnya untuk melakukan perintah Wirya. Dering telepon menginterupsi Zahwa yang sedang membaca persyaratan untuk mendaftar. Dia pikir itu dari handphonenya namun ternyata dari handphone Wirya sehingga membuatnya memilih fokus pada kegiatannya. Kembali. Iya Pak. Zahwa bisa mendengar itu. Ah, pasti orang tua Wirya yang sedang menelpon. Lia, Bindeng, emang aku lagi sakit. Ke kantor papa. Sekarang. Gak bisa, badanku lemas banget. Ada apa kok tumben? Mau mengobrol? Kenapa deh Pak? Bikin khawatir aja. Bukan tentang mama kan? Helaan napas Wirya terdengar. Syukur deh kalau bukan tentang mama. Besok ya Pak. Sekalian makan siang bareng. Oke, semoga aku bisa sembuh besok. Iya, Pak. Aku akan ke kantor papa besok. Jaga kesehatan ya, Pak. Jangan terialu. Diporsir kerjanya. Lia, oke. Zahwa tanpa sadar tersenyum kecil mendengar suara Wirya itu. Ternyata, tidak hanya kepada sang ibu, kepada ayahnya pun Wirya perhatian sekali. Sebenarnya Wirya belum sepenuhnya merasa sembuh tapi juga memberi batasan hanya bisa libur 1 hari bekerja jadilah dia sudah di kantor kebesokan harinya. Yang penting suhu badannya sudah normal, perkara flu dan batuk tidak akan menghambatnya namun Wirya mengundurkan semua pertemuan kemarin dan hari ini karena keadaannya yang memang tidak memungkinkan untuknya bertemu dengan koleganya. Seperti yang ia janjikan kemarin, jam makan siang dia ke kantor milik Wijaya. Memasuki sebuah gedung megah puluhan tingkat yang jauh lebih besar dari yang Wirya miliki. Dia tahu, setelah hari itu tiba, apa yang Wijaya bangun akan menjadi miliknya sebagai seorang penerus satu-satunya. Tapi Wirya belum mau memikirkannya, dia akan fokus dengan apa yang sudah ia bangun dengan kerja keras sendiri dulu saja. Wirya cukup beruntung Wijaya dan dirinya ini anak tunggal sehingga tidak pernah ada drama apalah itu tentang perebutan tahta di dalam keluarga mereka. Wirya mengangguk juga tersenyum tipis pada setiap sapaan yang tertuju padanya di sepanjang langkahnya menuju lift lalu naik ke lantai paling tertinggi. Asisten Wijaya langsung mempersilahkannya untuk masuk karena katanya Wijaya sudah menunggu di dalam.
Apa-apa? Kok tegang sekali begitu wajahnya? Tanya Wirya jadi mengambil sikap defensif melihat Wijaya yang biasanya selalu tenang menjadi nampak seperti orang yang banyak pikiran. Duduk dulu saja, nak. Meski masih keheranan, Wirya menurut. Dia duduk di kursi di mana di meja di hadapannya sudah siap dengan berbagai macam makanan. Lantai teratas ini bukan hanya sebagai tempat kerja Wijaya saja, sebab bisa dijadikan tempat tinggal karena satu lantai penuh dipakai untuk Wijaya saja, sudah setara dengan lengkapnya isi. Sebuah rumah. Pa, maaf ya mama yang kemarin masuk rumah sakit tidak aku bilang ke papa dulu. Ternyata papa benar, sulit sekali memberitahu tentang itu. Aku tidak ingin papa jadi kacau dalam bekerja. Wijaya tersenyum tipis. Tidak apa-apa, yang penting sekarang mama sudah pulang ke rumah. Dan selanjutnya, mereka makan dalam keheningan sampai piring mereka tidak tersisa makanan. Kini Wijaya mengajak Wirya untuk duduk di sofa yang menghadap langsung kaca bening yang memenuhi seperempat sisi rumah, lebih dekat dengan langit dan jauh lebih tinggi dari gedung-gedung di bawahnya. Hari ini pemandangan tidak terlalu terlihat sebab tertutupi asap polusi. Wirya, kamu tahu kan, kalau papa mau, papa bisa menyelidiki bagaimana kehidupan kamu sekarang. Tapi, papa memilih tidak melakukannya karena papa percaya kamu sudah cukup dewasa untuk mengatur hidupmu sendiri. Wirya mendadak tegang sesaat, dia mengangguk perlahan, benar-benar tidak bisa menebak pembicaraan jenis apa yang ingin Wijaya obrolkan padanya, namun yang pasti, perasaan tidak enak Wirya yang sudah ada sejak kemarin Wijaya menelponnya semakin membesar. Waktu kamu ke rumah, apa yang ingin kamu bicarakan hari itu adalah tentang rumah tanggamu. Wirya sungguh kaget mendengarnya, secepat kilat dia menoleh sepenuhnya menatap Wijaya. Kok, papa, tahu? Wijaya menghela napas, dia meminum kopi hitamnya sesaat. Ceritakan, nak. Ceritakan saja ke papa. Sekarang. Papa ingin mendengarnya. Situasi ini terlalu tiba-tiba, sangat mendadak sedang Wirya saja belum menyiapkan kata-kata. Yang kemarin itu dia terdesak emosi sehingga nekat untuk ingin bercerita padahal mulai dari manapun Wirya tidak tahu, apalagi sekarang. Jeda yang Wirya ambil tidak membuat Wijaya memprotesnya. Dia paham dan membiarkan sang anak untuk mengambil waktu untuk mempersiapkan diri. Aku benar-benar kaget, enggak tahu juga papa tahu dari mana tapi, oke, kalau papa yang meminta, aku akan bercerita, ucap Wirya setelah beberapa saat. Sebenarnya aku tidak ingin menyalahkan papa dan mama, tapi dulu kalian sangat ngototkan ingin aku segera menikah dengan Renata. Wirya mulai bercerita, menahan kegetiran di dalam suaranya. Sebenarnya aku sangat belum siap, Pak, tapi karena aku anak satu-satunya, aku hanya ingin membuat kalian bahagia jadi, ya, aku pikir akan baik-baik saja untuk mempercepat pernikahan. Wirya menghela napas, bahkan hanya untuk bercerita sambil membayangkannya di dalam kepala saja Wirya sudah merasa lelah. Tapi, Pak, itu yang menjadi masalahnya. Aku mencoba berpikiran hubungan 2 tahunku dengan Renata sebelum menikah sudah cukup untuk kami saling mengenal tapi ternyata tidak. Aku benar-benar belum mengetahuinya lebih dalam, namun aku tetap mencoba karena Renata adalah pilihan mama yang sangat ia banggakan. Tapi nyatanya tidak bisa, Pak, pemikiran kami bertabrakan, tidak pernah saling menemukan titik temu. Kami sama-sama keras kepala dan prinsip kami tentang pernikahan terlalu berbeda. Aku tentu memperbolehkannya untuk bekerja, mengejarnya mimpinya menjadi desainer ternama tapi Pak, Renata hanya terobsesi dengan itu. Wirya mengambil jeda untuk menarik napas. Sepertinya menikah denganku hanya dijadikannya sebagai batu loncatan. Entahlah, mungkin itu hanya pemikiranku saja atau memang kenyataan. Wirya melengos. Aku lelah, Pak. Renata hanya peduli tentang dirinya sendiri, setiap bertemu kami hanya bertengkar lagi dan lagi. Aku menyerah, ingin bercerai saja tapi keadaan mama menahanku. Sepanjang mendengarnya, Wijaya hanya bisa terpaku pada sang anak yang bercerita. Agaknya, sepanjang hidupnya, dirinya dan Wirya tidak pernah berbicara dari hati ke hati. Mereka dekat namun membicarakan sesuatu yang emosional bukan mereka sekali. Mendengarnya yang bercerita begini, Wijaya merasa sangat bersalah namun juga kaget luar biasa karena bukan permasalahan ini yang ia dugakan di awal. Maafkan papa nak, papa taunya Renata dulu baik sekali. Itulah kenapa papa dan mama ingin sekali kalian segera menikah. Maafkan kami,
Kami tidak tahu sama sekali. Wijaya menghela napas gusar. Maaf, kami sepertinya tidak berguna, tapi, nak, papa benar-benar minta maaf. Wirya hanya diam. Permintaan maaf itu hanya sedikit melegakan hatinya, namun luka yang sudah terlanjut tergores memerlukan waktu yang lama untuk menghilangkan bekasnya. Tapi Wirya, papa mengasumsikan ada yang salah dengan rumah tangga kamu, sebenarnya bukan karena alasan ini. Jadi, astaga, papa sampai merasa bingung sekali sekarang. Maksudnya, Pak Adrian, itu temanmu kan? Bukan teman, pria itu selalu menganggap Wirya sebagai saingannya. Iya, Pak. Kok jadi bawa-bawa dia? Apa dia teman dekat Renata? Dia mantannya, sebelum berpacaran dengan aku, Adrian yang menjadi pacarnya, jawab Wirya meski keheranan sendiri. Kenapa sih, Pak? Kok enggak nyambung? Wijaya terdiam sejenak, menimbang-nimbang haruskah mengatakan atau tidak. Menilik dari ucapan juga ekspresi Wirya, dia sepertinya tidak tahu sama sekali. Tapi, memikirkan kerunyaman yang sudah sang anaknya hadapi, Wijaya memilih bercerita. Kemarin lusa papa melihat Renata dan Adrian di hotel dekat bandara, pagi-pagi buta sekali. Wajar kan papa menjadi curiga? Apa mereka memiliki hubungan? Tapi kata mereka, mereka sedang berpesta dengan teman-teman mereka yang salah satunya ingin menikah. Renata mengatakan dia sudah izin dengan kamu, apa benar?